Assalamualaikum cinta. Menjemput berkah. Subhanallah. Ya sebelum aku stand up, aku biasanya ngasih pantun. Boleh ya, dikit ya. Jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa kenalan sama Duda. Jangan terlalu mengejar harta dunia. Tiba-tiba kita masuk neraka. Ya Allah, Rabbi. Aku mengutip dari kata-kata mutiara Syekh Ahmad Musa Jibril. Beliau berkata, bersedekahlah bahwa kain kafanmu tidak memiliki kantong untuk mengisi seluruh kekayaanmu. Jadi kekayaan kita buat nanti di akhirat itu sedekah. Cuman masalahnya banyak orang menyalahgunakan sedekah. Sombong luar biasa. Saya pernah diceritain tuh sama Ustadz. Ada 2 orang di masjid. Terus dibacain tuh. Sedekah 500.000 dari Saiful. Haria tuh disebut namanya. Sedekah 1 juta dari hamba Allah. Nah itu baru saya. Nah itu tuh. Yang kayak gitu-gitu gak keterima tuh. Dan lagian kenapa sih orang kaya selalu pamer? Dan juga ada pernah aku lihat afiliator. Dia ketangkap gara-gara katanya sih penipuan. Selalu dia bilang, wah murah banget gitu. Wah murah banget. Ketangkap 20 tahun bu. Wah lama banget. Kasian deh. Jadi gak usah pamer-pamer. Ada juga mah artis. Bukan mobil dia dipamerin juga. Mana perempuan dibanting-banting. Astagfirullahaladzim. Itu contoh biar nggak diikutin itu. Perempuan mah jangan dibanting ya. Yang dibanting mah harga aja ibu ya. Biar belanja maksudnya. Ya nggak usah lah pamer-pamer. Dan juga ada orang berusaha keras untuk ngejar kekayaan sampai berjudi bu. Astagfirullahaladzim. Berjudi itu haram bu. Dan juga harta itu membutakan semuanya. Saya pernah kak diputusin sama kekasih saya. Aku udah jalan 2 tahun, kita udah janjian nanti kita mau punya anak berapa. Sedalam itu kak. Kita mau punya anak berapa? Aku bilang 1 aja lah biar fokus. Enggak 2 aja biar sepasang. Ya Allah udah kata burung dara kali. Ya udahlah. Itu pas tahun ketiga ya Allah ada orang ketiga lebih kaya dari saya. Cinta juga jadi buta. Saya ditinggal. Saya bilang, kenapa kamu milih dia? Ya ampun, muka saya jelek nih. Nah cowok itu lebih parah. Lebih parah. Kan nggak boleh kasar kan di sini kan ya. Nggak boleh ngomongin jelek. Gak boleh. Saya bilang, kenapa kamu milih dia? Iya soalnya kalau aku jalan sama dia aku nggak kena hujan, nggak kena panas. Dia punya mobil nggak? Dia punya terpal katanya. Sekian nama saya Jupri, terima kasih. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk Jupri. Lucu ya Bu ya Jupri ya. Oke tapi ngomongin apa ya, kaya ini semua orang punya angan-angan ketika bilang pengen kaya tuh ini andai-andainya tuh wah udah tinggi sekali gitu kan. Pengen ini, pengen itu. Kadang-kadang yang tadi Jupri bilang ketika kaya itu membutakan hati seseorang. Betul. Siapa namanya mantan? Jangan disebut lah. Jangan disebut ya. Islami namanya. Asik. Oke, kalau gitu kita ke Kang Jafar boleh? Yuk, saya jarang-jarang nih ngajak Jupri ke Kang Jafar nih Bang Bro nih. Oh iya, harus tahu juga nih Jupri. Salah satu doa Nabi paling kaya yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Robbi firli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadin, yang mana tidak ada seorang mimba'di yang mampu melebihiku setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Masya Allah. Ini apa yang kita bisa tadaburi dari yang ditulis di pagi hari ini oleh Jafar? Nah, Bang Bro. dari ayat ini Allah ingin memberikan informasi. Pertama, bahwa Dia maha kaya. Sehingga Dia sangat mampu memberikan kekayaan kepada siapapun. Bahkan kekayaan kepada seorang nabi dan rasul yang tidak akan pernah lagi ada manusia setelah Nabi Sulaiman
melebihi kekayaannya. Itu yang disebut crazy rich. Hilang rich-nya, tinggal crazy-nya. Itu yang disebut konglomerat. Itu nggak ada apa-apanya sudah, nggak ada yang bisa melebihi kekayaan ini. Itu pertama. Yang kedua, bahwa minta kaya itu boleh. Malah ini doanya Nabi. Minta kaya, kerajaan, kekuasaan. Yang tidak ada siapapun setelahku menandingi kerajaan, kekuasaan, dan kekayaanku. Ayo, siapa bilang orang minta kaya nggak boleh sama Allah? Siapa bilang kita tidak boleh kaya? Ini yang minta Nabi lagi. Seorang Rasul lagi. Dan Allah memberikan itu. Nah, ini semua adalah pelajaran. Pada saat kita meminta kaya kepada zat yang maha kaya. Lihat, untuk apa kekayaan Nabi Sulaiman? Bahkan Nabi Sulaiman pernah memberikan semua makhluk ditantang untuk kumpul. Kuberikan setiap orang makannya hari ini. Ngumpul semua. Izin sama Allah. Ya Allah, banyak nih duit, banyak nih harta. Satu hari aja saya mau kasih makan dah makhluk-makhlukmu. Kumpul semua. Gua ateng ikan segede alaihim. Ini semua makhluk nih. Semua Bang makhluk Bro, udah ya. kumpul. Ikan segede alaihim. Wup. Sama dia doang habis. Aduh, nyerah udah. Ini padahal untuk semua makhluk. Ikan ini makan, habis semua. Di situ menjadi pelajaran bagi kita. Kekayaan Allah itu luas dan Allah tidak butuh dengan kekayaannya. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan segala anugerah kekayaan yang diberikan. Nah, ingat, kalau sudah kaya, bagi-bagi makan orang, Sedekah. senengin orang, sedekah, hadiah, nafkah. Itu jangan lupa, udah kaya, lupa sama orang tua, udah senang, lupa sama istri, udah bahagia, tidak hormat sama suami, lupa sama anak. Nah, jadi kaya boleh, minta kaya boleh. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya terdahulu? Para sahabat, Nabi, bahkan orang-orang mulia dengan kekayaannya. Ambil tuh pelajaran. Oh, ini ternyata kaya yang menyelamatkan. Oke, nah ini kan doanya Nabi Sulaiman sampai beliau menjadi kaya ya. Bahkan doanya tuh jelas. Pokoknya kaya bahkan setelah beliau tuh nggak ada lagi yang kaya. Nah, apa namanya? Apa yang kira-kira bisa Bang Bro bisa kasih saran sama kita semua yang di sini atau yang lagi nonton di rumah bahwa ikhtiar yang bisa membuat kita jadi cepet kaya nih Bang Bro. Iya. Ini udah serius banget. Mau dicontek? Jupri, Doanya. Udah saya baca Kayak lagi ujian 99. nasional. saya mau kasih sama Jupri. Oke. Saya mau kasih modal. Tepuk tangan Oh. buat saya. Saya mau kasih modal buat Oke. Jupri. Jupri mau kaya? Mau, Mau duit banyak? mau, Saya kasih modal Jupri untuk buka toko. Mau buka toko? mau. Saya kasih modal Linggis sama Martil ntar jam 12 malam. Ente buka toko. Toko underdeal, toko mobil. Kaya ente. Kaya. Kaya iya, Iya. cari orang. Bengep. Kaya akan luka. Iya, kaya akan luka. Dipelototin warga. Nah, artinya kan kaya juga harus ada cara. Caranya yang baik. Kalau cuma sekedar kaya, nyolong, korupsi, kaya semua. Ngerampok, ngebegal, bawa senjata, dar, toko emas diambil. Langsung tuh 3 miliar, 4 miliar. Apa itu cara kaya dibenarkan? Tidak, kaya boleh. Caranya mesti benar. Kaya tidak dilarang, tapi jangan sampai makan harta orang. Cara itu yang penting. Sehingga harta itu menjadi berkah. Dorongannya, ya, bawaannya itu mau ibadah, maunya berbuat baik. Kenapa? Karena hartanya dicari dengan cara yang baik, yang berkah. Tapi kalau caranya haram, ya itu uang setan dimakan jin. Balik ke situ lagi, rampok dapat duit. Habisnya di mana? Meja judi, mabok, cewek. Bukan begitu? Betul. Tahu ya? Bilang nggak paham dong. Pahamin. Kata Kang Japar, iya betul kata Jupri. Kata Jupri sumber informasinya. Doa kita wajib ya minta sama yang maha kaya. Kemudian ini juga harus dibarengin sama ikhtiar. Jadi jangan berat sebelah gitu ya Bang Bro ya. Nah, silahkan, tapi jangan sampai melahirkan keputusasaan. Orang banyak kapok doa, aduh, gue minta kaya tetap susah. Gue minta kaya tetap miskin. Tapi kan ada yang berdoa nih, minta kekayaan, gede yang udah kaya dia lupa sama doa-doanya. Nah, Dia lupa sama akhirnya ibadahnya. miskin amal, miskin pahala, jadi kaya dosa. Gara-gara kaya harta tapi lupa ibadah, lupa sedekah, lupa zakat, lupa membantu.
Tapi ada orang miskin, dia senantiasa berada dalam kebaikan. Kemiskinannya melahirkan kekayaan pahala, kekayaan kebaikan. Dia boleh susah, tapi orang mengenangnya adalah orang yang baik. Dia biarpun susah, nggak pernah sedikit pun meminta. Dia biarpun susah, dia sembunyikan kesusahannya. Itu ada orang kaya, kerjaannya minta mulu. Itu ada orang kaya, dimintain sumbangan, ogah mulu. Minta mau, nyumbang kagak. Karena ada orang kaya begitu. Iya. Suka pura-pura ada aja gitu. Aduh, ini lagi Iya. banyak keperluan nih, ini itulah. Bansos segala disikat macam. Iya. juga bansos. Makanya bansos. Makanya bahasa Nabi itu innal ghina ghinan nafas. Kaya itu adanya di hati. Sebab hati itu yang memanage apakah engkau akan bersyukur atau engkau akan kufur. Kalau engkau bersyukur, miskinmu bisa cukup. Cukup udah, nggak kurang. Tapi kalau engkau kufur walaupun kaya tetap kurang. Sifat orang miskin apa? Kurang kan? Kaya kalau kurang terus ya miskin. Sementara miskin kalau cukup kaya. Cukup jadi orang miskin. Cukup sekarang aja. Cukup jangan sampai kemana-mana kemiskinan. Cukup maksud kapok dia. Jadi benar Cukup tuh. udah. Adanya di sini ya, di hati ya kayak itu. Di Oke, hati. semakin menarik tema kita di pagi hari itu pengen kaya, tapi kita break sebentar ibu-ibu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kalau kita amanah, Ya. itu Allah lagi pengen kasih kita kekayaan. Tapi umumnya, kasih gua modal dong, gua nggak ada duit, gua nggak bisa beli. Dikasih di produk, dibawa lari produknya. Itu Dapat kan duitnya. ujian tuh ya Bang Bro ya kayak Padahal gitu. Ya. kalau dia lanjutkan, jangan-jangan di situ cara Allah bikin dia